katanya mau ngajakin talk show. Loh kok malah tidur semua ki piye toh? Mas. Mas. Jadi talk show enggak? Iya. Aku enggak berani kalau bangunin yang cewek. Hei Mas. Pukul aja itu Pak. Bangun. Kowe iki kepiye? Pak Eko. Udah terlanjur. Dari tadi Pak. Kemarin. Oh kemarin. Ya baru aja. Orang ditungguin udah jam berapa? Iya ya, permisi ya. Permisi. Waduh. Aku sudah dari rumah tadi udah siap setengah jam yang lalu loh. Saking aku kepengen banget sama kalian diajakin talk show. Talk show. Padahal aku ini jadi apa toh? Kan aku nggak tahu. Iya. Nanti kita kulik. Nanti Nanti. kita kulik, Pak. Betul. Opening dulu ya. Oke. Kembali lagi di MSJK Talk. Kali ini udah sampai ke MSJK Talks episode 3. Episode 3, Jadi betul. buat teman-teman jangan lupa tonton episode 1 sampai 3 karena di talk show ini akan ada banyak spoiler. Betul. Oke. Kali ini kita kedatangan tamu itu Pak Eko. Pak Eko. Pak Eko. Apa? Kenalan Ya. dulu dong. Oh iya. Namanya siapa? Saya Eko. Nama panjang saya Eko Guntur, cuma lebih sering dipanggil sebagai Eko Gudel. Oh, Gudel. Itu sejarahnya gimana tuh? Kok bisa dipanggil Eko Gudel gimana? Itu saat saya kuliah dulu, Mas. Di- Kuliahnya di? Waktu itu diisi Surakarta dulu masih STSI tahun 90. Oh, tahun 90. Tahun 90. Di era saya itu dalam satu angkatan itu ada 3 Eko. Banyak ya. Ada 3 Eko. Jadi kalau mohon maaf teman saya salah satunya Eko PC Supriyanto itu. Eko PC. Terus satunya lagi, Pak. Ada Eko Wahyu. Wah, itu dosenku, Pak. Eko Wahyu. Kemudian saya Eko. Untuk membedakan ketiganya makanya Mas Eko itu udah dosen lah yang ngerain. Oke, Eko PC itu Eko Wahyu dan karena kamu putranya Mbah Ranto Gudel, makanya saya jadi Eko Gudel. Jadi dapat nama itu karena untuk untuk memilah waktu itu ada 3 Eko di situ. Trieko ya. Trieko. Itu orang baru lagi tuh. 4 berarti. Empat, Trieko. Maksudnya ada 3 Eko. 3 Eko kan? Kok 4? Kan kalau Tri biasanya nama orang. Oh. Anak ketiga. Oh, iya. iya, Jadinya, iya, oke. betul, betul. Oh, gitu. Betul. Gitu. Iya, Ya. Berarti itu kayak turunan dari almarhum bapak. Ya, untuk membedakan aja Mas. Oh ya, identifikasi gampangannya lah. Kayak Eko PC sing kae, Eko Wahyu yang itu, kemudian Eko Gudel saya. Iya. Dan masing-masing di saat itu memang mempunyai spesialisasi sendiri. Kalau Mas Eko PC itu memang dia diambilnya di tari-tari kontemporer. Betul. Kalau Mas Eko Wahyu itu dulu tari-tari gagah. Kalau saya sendiri banyak ke humor. Makanya dagelan gitu ya. ya walaupun tari-tari pun saya itu diarahkan untuk menjadi tari humor. Dulu saya masih ngetop itu ada tari ganjul ganjet, salah satu produk dari STC juga. Kalau nggak salah dulu yang bikin Mas Pamardi sama Mas Wahyu Gambleh kalau nggak salah. Itu juga dosen saya dulu. Pak Eko asalnya dari mana, Pak? Kalau saya sebetulnya kelahiran saya Semarang, cuma dari kecil saya di Solo. Oh, berarti usia berapa sekarang, Pak? Alhamdulillah 55. 55. Weh. Dan tetap berkarya. Dan tetap berkarya, Amin. berkesenian. Dan
saya selalu bersyukur di usia saya yang nuwun sewu bisa dianggap sudah tidak muda lagi. Wah, jiwanya Tapi terpedaya. jiwanya Iya. muda banget. Jiwanya tadi umurnya 55 tahun. 55. Jiwanya 70. 54. Oh, 70. Enggak 70. Beda 1 tahun. Ngapain juga. Insya Allah. Tapi apa yang membuat saya kepingin apa ya? Saya selalu bersemangat karena jangan karena umur kamu terbatas dalam berkarya. Betul. Ini buat anak-anak muda ya. Muda itu. Ya karena kalau dibilang umur ada yang lebih tua dari saya pun tadi masih eksis itu ada. Contohnya Gunung Merapi itu kan udah berapa ribu tahun eksis erupsi terus kan dapat perhatian. Iya. Makanya Betul. jangan pernah merasa tua untuk selalu berkarya. Ngomong-ngomong Pak Eko sekarang kesibukannya apa nih Pak Eko? Alhamdulillah ya saya tetap di dunia seni saya Mas. Kadang kalaupun harus MC ya MC, harus nari ya nari, harus ngelawak ya ngelawak. Kepepet kalaupun saya harus sedikit ceramah ya mau. Ceramah. Sekarang denger-denger Bang jadi ustaz. Aja kok. Nanti saya dikira belok-belokin saisone wae. Kalau ada tahlilan panggil Pak Eko. Lah, Khusus tahlilan. ya? Tahlilan. Mimpin tahlil ya. Tahlil. tahlilan kucing kecemplung sumur. Apa bi aku ora mutu Talang. Terus aku damkar barang siap. Melebihi siapnya. Lah ya toh ada kucing kecemplung sumur ya. Minta tolong ya ditolongin. Ada tambal ban pecah ya saya tunjukin itu loh tambal ban bukan saya yang nambal. Oh iya. Ngasih tahu aja. Ngasih tahu kan juga Info. betul. Bentuk membantu. Iya. Sekecil apapun kita terhadap seseorang kan tetap membantu kan kadang. Iya, amin. Kelas. Theo bijak. Wah, Theo bijak ya. Iya. Bijak apa? Bijaksana apa bijak sawah? Bijak. Bajak. Pak Eko. Bajak. Memang sangat pelawak ya. Enggak. Oh, enggak toh Pak. Saya kalau di rumah di depan anak istri saya berusaha untuk jaim, Oh jaim. jaga image. Ya tetap ada wibawa. Di saat saya Iya. harus, di mana saya harus bercanda dengan anak istri, di mana saya harus serius pada keluarga, harus saya terapkan. Tapi banyak bercandanya sih. Tetepan ya, Ya tetepan. Pak ya. Ya. Udah tinggi loh. Jatuh sendiri. Kue kejeglang lah. Iya. Jangan tertipu sama Pak Eko yang serius. Iya. Mending gitu karena apa ya? Kalau saya menganggap dengan anak saya, dengan istri saya, di saat ada suasana senggang tak anggap kamu adalah teman. Iya. Ning di saat ada sesuatu yang serius ya sedikit serius lah. Tapi jangan sampai kencang-kencang udah malah jadi masalah. Oh iya betul. Tetap itu biasa anak saya gangguin saya. Tangi usawan. Yo nggih Budi ya kadang gitu. Tapi di sela candaan saya dengan harapan bahwa saya tetap menghormati dia karena dia mengingatkan saya itu Mas. Betul. Tapi di saat itu ya aku gojek. Enggak apa-apa. Kadang nyeluk, "Hey boy." Gitu. Anakku nyeluk gitu ya. Bener. Anakku nyeluk, "Lagi nang ngono boy." Oh iya, oke friend aku. Seru banget ya. Oke friend. Sangat friendly ya. Ya kalau anak-anak kayak gitu. Ya ibunya kadang kayak ibunya kalau manggil saya kan Pi gitu kadang. Pi, karena Pi. Papi Eko. Papi EXO. Papi EXO. EXO aku. Ini. Apa kuwi aku kaget aku. Takutnya nanti sebut merek aku enggak mau. Oh, Enggak EXO Pak. itu permainan itu loh karet kan. Namanya EXO kan. Emang iya. Yang ini loh. Apa kuwi? Enggak ya, beda ya. Kalau di daerahku tuh yang main kayak gini. Loncat-loncat itu loh, loncat karet itu loh. Daerah mana? Daerah mana sih? Brebes. Oh, enggak tahu. Oh, enggak tahu ya. Ya udah. Nah, Pak Eko ini backgroundnya dari mana sih, Pak? Maksudnya kayak tadi kan udah cerita dia, Bapak dari seni kan? Iya. Terus bisa diceritain lebih detail nggak sih, Pak? Apa maksudnya? Ya. Background seorang orang Pak tua. Eko, orang tua. Ya alhamdulillah orang tua saya itu orang seniman juga. Keluarga Namanya seniman. Mbah Ranto Edi Gudel yang mungkin sudah sering di medsos atau di televisi di era 90-an. Beliau juga seorang pelawak
ya bisa mencipta lagu juga. Salah satunya yang kayak Anu Manobong itu ciptaan dari bapak saya. Wah, keren banget. Sebuah fun fact. Keren. Aku ngasih fun fact lagi. Keren po. Aku lumayan kenal sama Meko ini. Bapaknya Mbah Ranto Gudel. Kakaknya Om Mami. Ya, Mami Sri Mulat tau nggak? ya. Ging. Tuh, terus siapa lagi Om? Om Sentot. Om Sentot, ya. Almarhum Om Didi Kempot. Almarhum. Itu. Oh, Emang darahnya seniman. Oh, seniman ya. Ya. Aman ya. Tapi di saat sebetulnya itu bukan kemauan bapak ya, karena memang bapak dulu, mohon maaf, orang tua dulu selalu bilang seniman itu uripe ora iso ora iso dipercaya. Dan arti dipercaya itu begini. Hari ini kita dapat rezeki, mungkin besok kita nggak kerja gitu. Maka dari itu dari bapak dulu sebetulnya tidak ingin kok anak-anak kepengen jadi seniman. Saya pun merasakan di saat bapak pentas saya ngelihat itu nggak boleh. Harapannya bahwa band gue ora seperti saya. Iya, orang tua mesti kayak gitu ya. Biar tidak seperti saya. Dalam arti kamu biar dapat pendapatan sing wajib per bulan ada. Lain dengan seniman. Seniman kalau nggak ada panggilan kan nggak dapat duit. nah betul. Tapi yang namanya darah seni itu tidak bisa ditolak ataupun dialihkan. Jadi untuk menjadi seniman itu tidak ada yang diarahkan oleh bapak. Dengan kemauan sendiri. Makanya Mas Sentot itu sebagai penyanyi. Mas Mami sebagai pelawak. Mas Didik juga penyanyi juga, lagu pencipta. Dan saya sendiri sebetulnya basicnya tari. Jadi saya itu penari sebetulnya. Basicnya tari. Basic saya tari. Tahun 90 saya masuk sudah STSI waktu dulu. Alhamdulillah tahun 93 saya termasuk mahasiswa pertama yang ikut misi ke Australia. Wah, pengalamannya Pak Eko berarti udah sampai mana-mana. Makanya tadi kan aku udah bilang dulu, ini kayaknya sama Pak Eko tuh wah sejarah banget ini, Iya, banyak panjang bakal. karena yang dilalui itu udah banyak Iya, banget. Ya. betul. 93 waktu itu ada Warana Festival di Brisbane, Queensland, Mas. Saya di Belum waktu itu pernah juga keluar sebagai negeri. penari penari lucu namanya. Kalau dalam istilah tari ada tari gecul itu atau istilahnya tari yang humor, tarian humor. Tari humor. Di saat itu tahun 93 itu saya juga bersama Mas Wahyu Gamleh waktu itu dosen saya berpasangan dengan beliau dan pentasnya tari ganjur ganjret itu dulu selama 10 hari di sana. Kemudian ini nih Pak Eko kenapa kayak tertarik untuk menerima tawaran main di MSJK series ini Pak menjadi Pak Eko Satpam. Iya. Kalau saya Mbak, saya sebagai seorang seniman, apapun yang ditawarkan itu saya anggap sebagai tantangan yang saya harus mulai belajar dan belajar. Tidak berarti bisa loh, saya kepingin belajar. Selalu itu, jadi jangan nanti oh itu udah pandai. Enggak, nanti jadinya kan enggak sombong. Mending saya, karena mungkin dari tari saya cuma dunia gerak dan cuma dilihat mohon maaf di dalam taruh di dalam gedung. Kalau ini kan tantangan. Kalau dengan kayak kamera sinetron ini kan tidak harus orang sepuh yang mirsani, tidak harus anak muda yang lihat. Jadi saya tertantang, oh piye toh supaya saya umpamakan saya itu makanan bisa dimakan orang tua, bisa dimakan anak muda, bisa dimakan anak-anak, bisa dimakan segalanya itu saya kepingin kayak itu. Tangan dulu lah. Om Eko, kan mau tanya nih, sebelumnya udah pernah ikut di seni keaktoran gitu-gitu belum sih? Acting. Alhamdulillah sudah Mas. Dulu waktu itu ya mungkin tahun 94 Mas, 94 apa 93 gitu. Saya pernah dengan bikin kayak mini seri dulu di TPI waktu itu, masih TPI atau TPRI ya. Bersama almarhum Mbak Juju. Ada sinetron namanya Lesian Mbak Juju waktu itu. Dan di situ saya sebagai peran pembantu tapi tidak peran pembantu utama dan tidak di setiap episode saya tampil. Itu menceritakan bahwa
Ibu Jujuk itu mempunyai warung makanan khas Surakarta yang diwujudkan gudeg. Dan saya di situ tampil sebagai seorang mahasiswa yang mungkin di situ jajan kadang ngutang nggak harus cash. Kayak sitkom gitu tapi kayak sitkom cuma lokasinya tuh di satu titik waktu itu syutingnya di Taman Budaya Surakarta. Bersama almarhum Mbak Jujuk, kemudian ada almarhum Mbak Milko kalau panjenengan ingat. Dan mungkin salah satunya saya juga pernah beradu acting apa-apa ya ibaratnya dengan almarhum Ibu Adi Irawan. Terus ada sebagai bintang tamu di situ. Ada Mas Reza tapi pernah juga di situ. Almarhum Aktor. Pak Reza. Iya. Senior Kemudian ya. senior-senior dari Sri Mulat ada Mas Tarsan, ada Mas Tesi. Itu mungkin penjenengan nanti bisa lihat kalau ada itu salah satu produk dari TPI judulnya Lesehan Mbak Juju. Itu ada. Menarik. Nah, ada cara khusus gak sih Om kemarin untuk menghidupkan karakter Pak Eko Satpam ini? Untuk itu saya selalu manut arahan sutradara. Saya selalu bertanya, karakternya gimana? Cengengesan kah? Serius kah? Kocak kah? Itu kan mungkin kalau karepku engko maksud saya terus engko ndak sang sutradara terikat dengan saya. Mending saya manut sutradara. Sutradara maunya di apa? Oh, satpam yang galak, oh satpam yang celengengesan, oh satpam yang serius. Itu kan itu haknya sutradara. Cuma kita selalu belajar, Mas piye kurang cengengeskan kah, kurang serius kah? Enggak, itulah itu kan penilaian sutradara. Karena mungkin bagi saya sutradara itu mewakili mata penonton. Ya kan itu. Jadi bukan kemauan saya tapi kemauan sutradara. Gitu. Kita dapat banyak ilmu. Iya, bro. Ini Sangat banyak aktor ya. senior dan penari, bro. Wow. Seniman senior lah lebih. Betul. Pak Eko ada kendala nggak mendalami karakter Pak Eko Satpam ini di series MSJK? Selama itu saya selalu berkoordinasi atau bertanya kepada sutradara, mungkin nggak ada lah bagi saya mungkin. Bukan berarti saya sombong loh, nggih. Iya, Saya selalu minta pendapat dari sutradara. Mas kurang gimana? Mas mataku piye? Mas pandanganku kemana? Mas wajahku piye? Mas ekspresiku gimana? Saya selalu tanya itu. Jadi saya enggak mau kalau wah senior sakarpe dhewe sutradara lebih muda pasti manut. Enggak, saya enggak mau itu. Karena dalam pikiran saya itu sutradara itu mewakili mata penonton yang akan melihat. Betul. Ya gitu kan. Yang paling angel sutradara memang sulit. Apalagi sutradara sekaligus produser itu wah berat itu. Berat. Dan alhamdulillah produser saya terima kasih sekali sebagai seorang talent yang nuwun sewu agak katrok ya. Saya enggak bisa transfer. Saya selalu di-cash sama dia. Ini mungkin salah satu apa ya? Ini aneh ya. Kenapa? Yang lain transfer kok. Mas mohon maaf, saya tuh nggak bisa transfer. Kenapa? Saya pernah pakai kartu apa itu non sewu salah satu. KTM, iya. Salah pencet terus kok pasti keliru aku mau. Mending cash sampai di rumah iki lho nyok. Bojoku seneng aku pun seneng. Iya, nggih. Kan bojoku nggak tahu. Nah, amplop berapa? Oke, lah lihat. Ambil dulu. Oh iya juga ya. Harus ada sedikit dana kenakalan. Harus nyimpan dikit itu ya, Pak. Iya. ya. Biasanya kan ibu kalau udah terima gitu, wes kamu enggak mau kan. Maksudnya dana kenakalan itu mungkin buat beli rokok atau Iya. apa. Nakal di sini nakal yang positif. Saya Positif. pakai kendaraan bocor, masa saya harus minta bocor? betul. Padahal bocor di jalan. Rokok habis masa aku utang dulu ya. Malu dong. Jatuh harga diri. Asik banget. Ya ampun, Pak Eko ini lucu Mungkin bojoku aja nonton ya. banget aja ya. Tapi aman kok dari 100% paling ambilnya saya 20 10 atau 20. Iya, 20. Yang kau nangis. Selalu ada embel-embel ya Pak ya. Ya kayak gini-gini Mas yang bikin kadang sebetulnya istri saya itu harusnya marah tapi ya tak tentu dengan kayak gini-gini. Aku tuh selalu jujur loh karo kau ya. Berapapun saya terima kan.
ini yang dari Mas Yuda ini selalu saya berikan kepada Anda. Kan dia nggak tahu. Iya. Amplopnya pokoknya aku tuku amplop lain tak isi. Ini dari Mas Yuda. Dibuka kan, wah, jujur kamu. Aku yo, makasih. Ya ampun. Ini kejujuran terbuka di sini ya. Iya. Nakalnya pun ya ada toleransi lah, nggak mungkin dari 100 saya ambil 500 kan enggak. Maaf, 100 saya ambil 50 kan enggak. 100 ya paling ambilnya 10 20. Itu pun nanti kalau bojoku kadang istri saya itu termasuk pencari rezeki yang hebat, Mas. Duit tak delik ini diwe konangan. Kirain apa kirain ternyata nyari duitnya dari kasur, lemari, konangan karpet ya. Oke. Kenapa saya begitu kan Garden nggak marah. Loh, ternyata kamu nyampe, weh kamu adalah pencari rezeki yang hebat. Kalau habis ketahuan gimana? Ketahuan ya Hilang. paling diambil tak berapa ini? Sudah cukup lah kayak gitu. Ya wes ambil aku. Ya ambil deh keluar. Lupa kalau dia masih di situ aku tahu penyimpanannya. Tak ambil lagi. Oke. Ya ampun, lucu banget. Saling mencari rezeki. Iya. Saling mencari rezeki. Iki mau sekedar bercanda dan ini mungkin ya enggak bercanda itu memang yang saya alami Mbak. Dengan harapan apa? Dengan apa yang saya alami berharap muga-muga ada keluarga yang apabila terjadi seperti saya tidak jadi masalah, tetap jadi ada guyonan. Kita selalu pakai komedi. Selalu pakai komedi. Pendekatannya. Semarah apapun jangan. Ya marah wajar lah marah. Teng-teng habis itu selesai. Betul. Dan paling gampang bojoku nek marah Mas, ajak makan berarti sudah selesai. Udah. Ajakin makan liatin apa. Oh, kalau masih marah gitu. Kamu marah. Tak tukoki balon yuk. Jadi sesuatu yang mungkin tidak ada di pikiran orang-orang wajar. Jadi itu kan jadi ketawa. Oh iya. Dan gue, aku udah tua. Emang udah tua nggak boleh mainan balon. Aku gitu. Jadi untuk mencairkan kemarahan itu kayak gitu biasanya aku Mas. Oke. Inilah kenapa cowok humoris selalu lebih menang. Betul, daripada cowok ganteng. Iya. Terbukti. Enggak, ini bercanda kok, Mas. Bercanda. Tapi gini Pak Eko, Ya. Karakter Pak Eko sama Pak Ekonya asli itu gimana Pak? Ada kerelatannya enggak? Mirip enggak? Mirip enggak di kehidupan nyata? Gitu. Ya alhamdulillah kok setelah saya kan selalu koordinasi dengan sutradara. Mas gimana cengengesan kah? Boleh ya cengengesan Pak ya. Jadi aku lebih enjoy karena mungkin itu seperti keseharian saya. Jadi aku tidak saya anggap ini acting. Anggap oh ya pokoknya yang ringan, yang nyengenges. Kadang harus serius, kadang seriusnya untuk menipu orang, tapi dengan harapan tetap ada guyonnya kan itu. Bukan jadilah penipu yang menyenangkan. Dalam arti menyenangkan ya menyenangkan yang ditipu, yang menyenangkan yang dilihat juga. Iya. Tapi walaupun ini hanya sekedar acting gitu kan, harapannya apa loh Mas aku wis tua kayak gini, apa prestasiku, aku bisa membahagiakan orang, itu merupakan suatu prestasi. Ya, itu syukur bahagia atau syukur masih mendapatkan rezeki juga. Alhamdulillah toh. Kalau gitu kelihatan banget ya, bijaksana banget ya. Ustadz banget. Oh, ndak ada doa lu. Mana ini doa? Habis ini doa. Ya, penutupan doa. Betul. Allahumma barik lana. Enggak itu udah makan. Nanti doa niat puasa lah ya. Iya. Oke. Tapi kalau menurut Pak Eko, ada momen paling berkesan nggak waktu syutingan MSJK kemarin? Saya selalu selalu berkesan bagi saya karena di saat saya harus acting, saya harus berkomunikasi dengan lawan main saya. Di saat break saya harus berkomunikasi dengan kru. Dan saya selalu senang dengan kru. Pak Eko ada mau teh? Enggak, saya tak ambil aja sendiri. Dengan harapan apa? Aku enggak mau diistimewakan. Aku mending seperti kalian semua. Dan moga-moga semoga apabila nanti saya bisa sukses pun saya tidak akan berubah.
Amin. Akan tetap selalu merasa demikian kayak nuwun sewu seperti almarhum kakak-kakak saya. Mungkin saya lihat salah satunya ada Mas Didi Kempot itu ya. Almarhum dulu, walaupun arti besar dia makan gitu. Mas ini wes ngene wae ning kene lesehan gitu. Iya sih. Lebih baik kayak gitu. Mereka yang membuat kita bahagia, kita juga berusaha untuk membahagiakan mereka. Kelas dari tadi tuh quote-nya itu quotes terus. Hari ini ya. Kuotanya banyak karena habis beli pulsa. Bukan beda Pak, beda. Quotes. Quotes, Pak. Wah, apa wira mudeng aku. Asli. Ini Ini Bapak yang kata-kata hari ini. kata-kata hari ini. gitu Gitu. dong. Wah, belas rambut. Quotes. Asli rambut aku. Terus terang aku memang rada buta ning medsos tau. Kalau momen yang paling diingat Pak Eko ada nggak kira-kira? Apa itu? Adegan atau syutingan kemarin Di yang paling saat- membekas gitu. Di saat aku harus menipu kalian semua sing dengan doa dupa gitu. Oh iya. Ya tahu. Iya, Episode iya. 1. Itu episode 1. Lihat dulu episode 1 ya. Itu keren banget sih. Karena kita ada Iya. kita kan hujan. Ah. Terus kita ganti skrip Ganti bener-bener skrip di ya, set betul. kan. Ya. Gitu. Mm. Itu keren banget Mendadak sih. gitu Mendadak ya. tapi bikin dare gitu. Tapi menurut aku itu yang memang Yang paling ya memorable. betul. Setuju sih sama Pak Eko. Ya bagi saya kan bagaimana saya membuat sebetulnya itu suasana yang harusnya serius, tapi di mata penonton tetap aja itu sebagai suatu guyonan Iya, atau sesuatu betul, yang betul, lucu. Tapi berkat nuwun sewu, acting jenengan semuanya aku jadi ya wah, aku harus piye. Mereka jago acting semua ternyata. Makanya aku nek kon Bapak Eko. kalau aku disuruh-suruh nggak bisa lah, aku kudu piye. Acting penjenengan udah bagus, apalagi buka yang pintu tuh kret, itu kan udah, loh di mana? Wih, takut semua ternyata aku mandi. Itu aku jeglongan juga, yang membuat penonton loh ternyata penonton nebaknya umpama 5 kali 5 harusnya 25 ternyata kok jadinya 26. Oh kan penonton kaget dan tertawa itu yang itu yang paling berkesan bagi saya. Saya sekarang plot twist. Plot twist. Plot twist, betul. Di episode 3. Episode Harus nonton. Oh ya. Apa nih ki plot twist. Udah Pak Wes Eko kaya coba bahasa Inggris terus Mas. Yo kadang aku ya bingung Pak. Tumben gak kepleset. Iya. Ini lagi bener aja bener. jaringannya lagi bener ya. Lagi bener jaringannya nggak error. Dan saya selalu apa ya? Saya selalu matur nuwun, terima kasih. Kok aku masih diperbolehkan untuk nuwun sewu berpasangan dengan penjenengan-penjenengan belajar untuk dalam satu frame yang tentunya kalau mungkin orang lihat jelek banget, yang satunya masih cantik, ganteng, pinter, ke putih kayak gini, yang tua, yang ompong kayak gini. Bagaimana saya harus bisa mengimbangi acting penjenengan? Kita yang masih belajar. Iya betul. Weh, Pinter itu enggak. emang bisa dipandang secara fisik nggak bisa Pak. Umur, tadi ngomongin umur. Ayo. Ini kan kepleset kan. Tak mulai sewe ya. Ya ampun. aku senang bercanda dengan kalian itu, dan setiap apa ya saya ngomongkan karena saya itu selalu tidak nganggu ekspresi ya, walaupun sebetulnya niat saya itu pengen guyon, tapi kalian itu takut juga, padahal aku mau ke ekspresi toh. Makanya saya selalu berusaha enjoy karena kadang ada gojekan kru yang kayak gini, gojekan penjenengan semuanya gojek-gojek kayak gitu. Saya merasakan oh ternyata begini suasananya di syuting dengan kru, dengan siapapun harus nunggu agar suasana bikin nyaman. Nunggu piye ya supaya suasana nyaman ya bercanda-bercanda. Ya kuwi mas saya harus belajar itu. Sama-sama lah. Oh iya Menur. Katanya Pak Eko ini tuh penuh fun fact loh. Apa itu? Ya nggak sih? Salah satunya apa sih kalau boleh Satunya tahu? katanya fun fact Pak Eko itu berkuliah di jurusan tari. Beneran nggak sih Pak? Kan udah cerita. Tadi udah cerita. Nggak apa-apa, Ceritain lagi kan? dong. Apa lagi Om? Lebih Momen detail. yang Tuh. Fun fact itu apa? Iya. Bahasa Inggris Fun fact itu Fakta fakta. menarik. Ya, menarik. menarik. fakta Fun fact menyenangkan. itu. Iya. menyenangkan. Fakta menarik. Fakta yang menarik itu
sebetulnya saya itu di saat kuliah itu ya berusaha untuk menjadi penari yang serius, Mas. Tapi karena sudah kayak ada apa ya? Humornya itu ya. Cap. Cap itu bahasa Inggris apa? Trademark, bukan? Mark. Trademark, bukan? Eh, Jadi Signaturenya. setiap merek. saya itu sebetulnya sudah nari yang serius dalam arti itu tari-tarian alus, karek karonce, kayak apa tari pasangan. Saya tuh serius, saya sampai gemblobios. Tapi dosen nilainya paling 2,5. Nah itu kenapa Pak? Kok bisa? Karena saya seserius apapun saya, di pandangan dosen saya selalu, wah ini cengengesan. Ah iya betul. Itu loh yang bikin alhamdulillah sehingga saya semester 8 pun lari dari kuliah. Saya nggak lulus. Oh, Semester 8. Semester 8. Padahal Tinggal KKN dan tugas tinggal, akhir. iya. KKN semester 8 Pak ya? 7 kan 7. KKN. Oh iya 7 betul. Nah, 7 KKN, semester 8 tugas akhir. Iya, mungkin dulu beda kali ya. Beda. Masih 4 tahun dulu. Iya. 4 tahun sampai 5 tahun lah. Dan alhamdulillah 93 saya nikah, 94 lahir. Siap kuliah saya ditanya, anakmu siapa? Malu lah lama-lama. Lagian mertua juga bilang, mertua saya, mosok wis ndek anak cek sekolah. Wah, Waduh. sakit di telinga itu rasanya. Iya. Halus, tapi aku terus mikir, oh iya, aku cek sekolah, anakku tak pakani apa? Oke, saya putuskan saya keluar. Usia berapa Pak Eko nikah? Usia 23 waktu itu. 23 tahun. Kita ya. Kita. Itu ketemunya sama ibu gimana tuh Pak? Sama istri maksudnya ibu. Sama istri sama ada istri sih, Pak Eko. tapi ya nggak apa-apa. Ketemu lah. sama ibu tiap hari. Tapi ibu saya loh ya. Enggak apa-apa. Aku tahu kamu guyon, enggak apa-apa. Dan biar ada sesuatu yang agak beda kalau ketemu ibu. Ya kalau tiap hari kan saya. Benar juga ya. Awal ketemu sama istri. Istri saya itu sebetulnya tanggo kampung, Mas. Penggo. Tetangga kampung. Penggo. Penggo. Dulu Penggo. Itu ya apa ya? Ada kisah cintanya ya rodok lucu. Oh, ini Sama nih, ceritain, menarik ini ceritain. nih. Ayo. Wah, tapi privacy pura toh? Privat enggak kayak gitu. Monggo Pak Eko. Enggak. Tapi menarik Pak Eko. Oke. Soalnya kan beda mungkin ya masalah percintaan kita anak muda Nggih. sekarang. Ya, itu sama dulu. Zaman dulu. Beda. Dulu kan karo bercandaan, wih mojok sama sana, padahal cuma ngebreak gitu. Nah itu terus ya kenal, terus akrab. Biasa kan malu-malu kucing di itu pacarnya dia, enggak, pacarnya dia, Oh, enggak. iya, Dulu kan gitu. Di ini ya dipojok-pojok. Jadi nek cara Jawa ini dipacok atau Dipacok. jodoh-jodohin. Dicomblangi. Dicomblang. Ya, itu kan dulu kan gitu. Terus ya dari itu ya wis masih podo SMP ini ya udah. Habis itu saya masuk SMA sempat karena saya di SMKI dia enggak di SMKI di SMA 3 sama saya SMK tapi lain toh sempat putus karena dia punya pandangan SMKI ceweknya satu kelas ceweknya 35 lakinya cuma 5 nanti pasti gini ya wis kecemburu enggak apa-apa kamu enggak apa-apa aku tetap sabar yo wajar toh Mas. Kalau cewek cemburu dalam arti Wajar di dalam satu Wajar. kelas. Oh ini ngarahnya ke saya ya. Jangan. Ternyata ini bangsa sampean loh. Maaf ini enggak aku ora tenan lho, enggak tahu nek. Nek iki enggak rapi sampean aku enggak tahu. Itu yang saya alami loh. Iya, betul, Kalau betul, begitu betul. sampean kayak gitu ya berarti Iya, ngalami Pak. senasib dengan Senasib. saya. Oke. Tapi setelah itu sempat SMA putus. Setelah saya kuliah nyambung lagi. Karena apa di saat itu, kenapa bisa ketemu dengan istri saya lagi? Saya udah kuliah, istri saya itu kepengen pentas 17-an, kepengen suruh ngajarin nari. Di saat itu. Di saat dulu kan 17-an selalu ada pentas, ada pentas tari, pentas seni, pentas musik, ada di saat itu ya ada keroncong, ada apa kan gitu. Ibunya istri saya itu pengen anak wajarono benjono ajarin saya masih ingat tuh tahun 91 kalau nggak salah. Iya. Setelah
berapa, ya 3-4 tahun pas. Dan saya masih ingat di saat itu pacaran pertama, nonton film pertama, saya lihat eranya waktu itu filmnya yang baru ngehit itu Ghost, Demi Moore. Dan apa itu, yang soundtracknya Oh My Love My Darling, I hunger your touch. Ya itu sempat nonton Demi Moore itu. Di saat itu kalau nggak salah tanggal 3. Itu yang bikin Clay itu, yang bikin apa, Tanah Liat apa itu? Ya, tahu. belum nonton mesti. Belum Kayaknya lah. belum, ya, kayaknya belum. Dan saya tuh wis pacaran udah beli tiket gitu. Nggak nonton Rano Karno gitu, Pak? Bisa, aku ya manut eranya, Oh, Mas. manut Eranya dulu baru trennya itu. Gimana sih? Manut Oh, itu belum eranya. Rano Karno belum ya? Belum ya? Udah juga kan? 90 udah. Lah udah beli tiket. Calon istriku ya pacarku tak. Yuk lihat ini ya. Udah pernah lihat. Lah terus piye? Tukarin yang lainnya. Apa ning pacaran lihat Steven Seagal. Apa itu, Stephen Pak? Seagal ya. Simpen Sigelnya apa, Pak? Phil Essen. Cowboy. Ya, Market for Dead judulnya saya ingat itu dulu. Iki pacaran mah nonton paten-paten. Ya karena wis rasa cintaku ya wis tak. Rasa sayang wis tak turuti. Iya, iya. Jadi pacaran pertama lihat enggak yang mesra-mesra malah lihat paten-paten. Tapi sekarang juga lihatnya kan horor semua, Pak. Iya, Apa Pak. itu? Kalau Anak-anak sekarang pacaran kan eranya Iya. kan horor semua. Lihat. Ya kalau Mm-mm. ya itu kesenangan sih ya, Iya, nggak iya. tahu. Kalau saya dulu kalau ngajakin lihat film horor, istriku mesti nggak mau. Kenapa? Harapanku dia takut mending. Iya. Kan gitu. Itu berarti anak-anak Berarti sekarang anak-anak gitu. sekarang itu. Iya. Oh, iya, iya, iya. Lah karepanku ya wah kita tonton di saat itu eranya Susana mungkin film Susana kan Sundel Bolong. Iya. Tak tonton, mah enggak, ngapa aku wedi ya. Tak kancani, enggak, kowe aku mah. Enggak mau dia. Makanya diajak nonton horor dia enggak mau. Oh, iya, betul, betul. Tapi gini Pak Eko, ada fun fact lagi nih. Semua kakak Pak Eko kan merantau, namun cuman Pak Eko yang nggak merantau. Itu kenapa, Pak? Ya, ini cerita lagi. Ya mungkin kakak saya itu merantau di saat itu dibolehkan sama bapak. Karena kakak saya sudah almarhum Mas Enrot itu pertama ke Kalimantan, almarhum Mas Mami itu ke Jakarta, almarhum Mas Didik juga ke Kalimantan. Harapannya apa? Bapak tidak ada teman di Solo. Nggak ada yang nemenin bapak di Solo. Maka bapak bilang, untuk bisa kondang dan mendapat rezeki tidak harus di kota orang. Selama kamu berkarya itu akan menjadi rezeki bagimu. Itu satu itu. Yang kedua memang bapak di rumah nggak ada temennya. Jadi suruh nemenin bapak di dalam satu kota di Surakarta. Dan setelah kakak saya itu pada merantau itu bapak itu selalu ngajarin saya, yuk kowe tak ajari nari, yuk tak ajari pentas, yuk tak ajari ngelawak. Saya pernah menjadi partnernya bapak. Pak laku ora lucu no kalah. Dalam satu tim ibaratnya di bal-balan tidak harus striker yang membuat gol. Back pun boleh. Iya, benar. Kalaupun kamu tidak bisa bikin gol, kamu bisa pengumpan untuk menjadi gol. Dalam banget loh. Filosofis. Betul. Nggak harus jadi pemeran utama ya Pak ya. Iya. Tapi Iya. juga supporter juga itu Iya. juga butuh kan. Karena saling ini kan, saling Saling menyupport, saling membantu. saling membantu satu kesatuan gitu. Iya, makanya Gitu. saya berusaha kalau pentas sama bapak, aku lucone ngene, kowe engko ngomongi ngene, aku ngene, engko bapak nyaute ngene, sampai gitu. Jadi di briefing. Sebelum naik itu di briefing di bawah. Oke, oke. Tidak harus lucu, yang penting salah satu di antara tim ini bisa bikin gel itu bapak udah suka. Oh, pernah satu panggung berarti. Sering mas. Tahun berapa itu? Itu tahun 90. Mungkin penjenengan bisa lihat itu tapi dulu belum ada ya kayak gini. Setiap tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 di per bulannya itu sempat ada pentas wayang kulit di Gubernuran, di gedung kantor gubernur. Saya sudah akrab dengan almarhum Mas Entus, almarhum Mas Warseno, almarhum Pak Mantep Sudarsono, kemudian sekarang masih dengan Mas Anom Suroto atau Pak Anom Suroto. Saya sudah
Dulu ada Pak Joko Edan, itu saya sudah sering. Oh, memang jam Senior terbangnya banget sudah ya. sangat Iya. Iya. banget. Di saat itu almarhum Cak Dikin belum bisa mendekat Pak Joko Edan, saya sudah duluan sebagai pelawaknya di sana. Itu betul. Sampai almarhum Cak Dikin, kok aku buat dikenal ke Joko Edan. Ya engko sekali-kali tak kenalke. Dan saya tidak kok aku Mas aku jangan enggak. Mereka ngajak saya karena pernah lihat karya saya. Jadi saya enggak pernah ngajukan proposal. Karena skillnya Meko. Saya lebih Keren. saya lebih suka dihargai dengan karya saya daripada saya diberi karena rasa iba. Wah, Bener. dari tadi tuh full Dalam banget ya. Ini obrolannya tuh dari tadi. semuanya isi ya. Isi semua. Isi kulitnya habis. Karena kulitnya kan renyah. Iya. Kulit biasanya kulit goreng itu kan renyah. Iya. Makanya isi agak keras tapi pahit. Iya. Isi sawo. Oh. Oke. Oke teman-teman, ini obrolan yang cukup menarik ya. Perjalanan panjangnya Pak Eko dari mulai mungkin tahun 90-an mungkin Pak Eko itu udah produktif banget Berkarya. berkarya sampai Berkarya. ini masa nggak tua-tua sih, masa-masa yang udah apa sih Pak Wiki? Biasanya ini nyelekit biasanya. Nggak jadi Pak Eko. Nggak jadi. Pokoknya walaupun usianya udah 50. Ujur. 50 Nggak apa-apa. 50 tapi karyanya itu emang tetap Dan masih gitu. Alhamdulillah mungkin bisa buat tambahan Karya ya. maksudnya. Saya tuh basic saya dari tari tahun 90-an, kemudian tahun ya masih 90-an sampai 97 saya masih di tari waktu itu bersama Sadupi. Itu sanggarnya dari eranya Pak Harto dulu, saya sempat juga pentas di Belanda, di Yunani waktu tari. Kemudian setelah reformasi munculnya campur sari, saya belajar dengan Mas Didi. Gue belajar MC, belajar nyanyi, belajar ya pokoknya mulai belajar nyanyi. Tahun terbukti tahun 2006 pertama saya ke Suriname. Kemudian ke Suriname saya sampai 3 kali Mas, 2006, 2007 dan 2011. Kemudian setelah itu gabung dengan Mas Didi, saya ke Hong Kong juga 3 kali. Ke Taiwan sekali. Terus ke Belanda 2 kali. Alhamdulillah dan insya Allah kalau ini jadi mohon doanya mungkin bulan Juni saya ke Belanda lagi. Wah, doain ya teman-teman semuanya. Aku mikirnya tadi tuh mau apa ya? Ini kan udah apa namanya? Alhamdulillah saya mau ke Mekah. Tak kira itu Pak Eko. Ternyata ke Belanda. Iya. Tapi mudah-mudahan ke Mekah. Tidak mengurangi rasa hormat. Terima kasih doanya. Moga-moga. Enggak, tapi tadi ilmu yang bagus loh. Iya. Kita itu harus adaptif. Jadi dari nari ke nge-MC, Iya. nyanyi sampai bisa kemana-mana. Iya, melanglang buana ya. Alhamdulillah. Kalau besok mau ke Belanda lagi. Ih, keren Insya Allah. banget. Karena ini baru ngurus Nanti, Pak Eko. paspor juga udah jadi. Visanya tunggu. Cuma Kirain mah bilang udah jadi. visanya belum. Paling sekitar masih 3 bulan udah dibilangin. Lama ya, Pak Eko, Paling ya? ya. Betul. Sekitar kayak Butuh tukang angkat-angkat koper nggak Om? Tuh. Siap jadi Porter. Porter. Apa sih namanya porter ya? iya. Man, sampean patutnya jadi BE aja lah. Wes, amin. Apa sih tadi? Bagian angkut-angkut. aja. BE. Bagian angkut-angkut. Betul. Enggak. Iya. Tapi percaya, tetap kalau seperti penjenengan masih ibaratnya dalam berkarya jalannya masih panjang. Seperti saya, aku ora ngira. Aku apa sih? Cuma lulusan yang pernah kuliah, cuma kan nggak lulus. Lulusan saya cuma SMKI. Tapi selama Anda tetap setia, tetap tulus menjalani apa yang Anda cintai, insya Allah itu menjadi rezeki bagi Anda. Amin. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah patah semangat, jangan pernah putus asa. Apa yang Anda cinta, jalani saja, insya Allah menjadi rezeki buat Anda. Oke, Pak Eko. Masuk, Pak Eko. Masuk. Nah, ini nih, ini
Pak Eko kira-kira kita bakal promosiin dulu nih ya Oke. seriesnya. Iya, iya, Mungkin bisa dipromosiin dulu Pak Apa Eko. Tuh. Tuh. Lihat tay Lihat sebelah Lihat yang sana. Nah, sing di matane ra. nah, ini Lihatnya Pak. kamera yang Lihat itu, Pak. kamera. Yang ada Oh ya. kesannya. Jangan lupa saksikan Gitu. Jangan lupa saksikan YouTube HTN Kreatif update series di IG at Kata saya ngerjain orang tua. Ini kita ngerjain orang tua. dikasih ora ketok ya Mas. Gini aja Pak Eko. Piye, piye? Jangan Tuh, lupa, Jangan lupa saksikan saksikan. series MSJK Mm-mm. di YouTube channel HTN Kreatif. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa saksikan ya. Ya ampun, makasih banyak Pak Eko. Sama-sama. Makasih banyak, Pak Eko.